Thank you Mbak Isya ya. Selamat siang semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah ini kita siang hari paling enak sambil isoma. Kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Salah satunya adalah update tipis-tipis tentang perawatan luka sambil kita bahas pasien kita masing-masing. Semoga bisa dapat solusi nih dari perawatannya bisa diterapkan dan akhirnya memperoleh hasil yang maksimal ketika merawat pasien. Nah, seperti biasa, interaktif kelas kita awali dengan sesi materi dulu ya. Kali ini kita akan bahas sekilas, dua kilas tentang arteri ulcer, vena ulcer. Nah, gitu ya. Perbedaan mendasar apa, terus perbedaan secara tanda dan gejala, gitu ya. Oke, pertama kita ke materi tentang arteri ulcer dulu ya. Jadi seperti namanya, arterial ulcer itu adalah suatu luka yang gagal sembuh gitu ya, akibat dari apa? Akibat dari aliran darah arteri yang tidak adekuat. Jadi arterinya itu menyempit atau tersumbat. Akhirnya mengakibatkan terjadinya iskemia atau kekurangan oksigen di jaringan, gitu ya. Nah, ini salah satu kasus yang paling sering terjadi pada pasien diabetes. Oke, ini Anda lihat diabetes termasuk salah satu faktor risiko utama terjadinya sumbatan arteri di ekstremitas ya. Selain diabetes ada hipertensi, merokok ya, dia tinggi lemak hingga gangguan pembekuan darah. Nah, jadi arterinya buntu, luka sulit sembuh. Nah, kita langsung ke tanda klinisnya ya. Ini bagian dari materi yang kemarin saya sampaikan di Jogja Wound Conference ya. Nah, jadi pasien-pasien yang mengalami arterial ulcer apa aja tanda klinisnya? Ini yang utama. Ada tanda-tanda gangguan perfusi perifer seperti akral dingin, pucet bahkan hingga sianotik kebiruan ya. Nadi dorsalis pedis teraba lemah atau malah nggak teraba. CRT memanjang ya. Terus pasien sering kali mengalami keluhan ya. Kalau dia itu nggak neuropati, berarti ada rasa nyeri ringan yang terus memburu gitu ya. Nyerinya terus-terusan tidak berkurang dengan pemberian analgesik. Oke, jadi nyerinya itu bandel ya. Oke, terus karena dia iskemia ya, kurang oksigen, pasti akan muncul jaringan mati. Nah, jaringan matinya itu awal muncul mesti dari ujung dulu. Dari distal ya, noda kecil kehitaman, nekrotik. Nah, terus berkembang pesat. Artinya itu nekrotiknya itu cepat sekali menyebar meluas. Kalau arterinya nggak segera diperbaiki. Jadi ini salah satu yang membedakan ya, dia itu ada masalah arteri atau tidak. Kalau arteri itu nekrotiknya cepat banget meluas, Bapak Ibu. Hitungan hari itu sudah beda penampilan ya. Oke, terus penampakan lukanya itu biasanya warnanya gelap ya, hitam, hitam kecoklatan, kering ya, kering, menyusut. Nah, menyusut jadi kayak memadat gitu ya. Batas luka jelas, minim bau biasanya ya, dan cepat sekali meluas ke daerah atas atau ke proksima. Nah, kayak yang ada di gambar nih, lukanya kering, keras ya, padat, nyeri gitu ya. Nah, ini cepat sekali nanti menyebar nekrotiknya ini meluas gitu ya. Nah, awalnya di ujung-ujung kayak gini aja. Tahu-tahu selang beberapa hari satu jempol sudah hitam semua. Nah, gitu ya. Dan nyerinya seringkali berkepanjangan terus-menerus. Ini kalau luka akibat sumbatan arteri. Nah, bagaimana kalau masalah vena? Luka vena itu adalah sebuah kondisi ulkus kronis yang diakibatkan oleh kebocoran vena di kaki, gitu ya. Akhirnya lukanya jadi bengkak ya dan perfusinya jadi jelek. Nah, gitu ya. Nah, manifestasi klinis dari ulkus vena beda banget dengan arteri. Gitu ya. Kalau arteri itu cenderung kering ya, kalau ini malah cenderung edem. Nah, bisa dilihat nih, gede banget ya edem karena terjadi kebocoran vena ya. Oke, terus kadang bisa terlihat pembesaran vena ya, kayak varises atau garis-garis kebiruan di permukaan kulit ya. Kemudian, nah yang khas lagi dari ulkus vena itu adalah Anda bisa lihat nih, sekitar lukai gelap ya warnanya. Nah, munculnya warna kehitaman di area sekitar luka, gitu ya.
Ini akibat dari apa? Eritrosit ya, sel darah merah yang bocor dari vena, terus mengendap jadi hitam. Ya, nah lukanya ini cenderung basah, sembab gitu ya. Minim nekrotik biasanya. Yang banyak justru slav, kuning, dan biofilm. Jadi kalau di arteri itu kering, ini justru basah gitu ya. Di arteri minim eksudat ini justru banyak eksudat disertai edema. Nah, ini adalah tanda-tanda klinis gitu ya dari luka dengan insufisiensi vena. Kenapa kedua luka ini penting Bapak Ibu ya? Nah, karena ini faktor vaskuler itu termasuk salah satu faktor penghambat penyembuhan yang seringkali jarang teridentifikasi gitu ya. Luka kronis itu biasanya kan infeksi, jelas nih infeksinya kelihatan gitu ya. Atau karena penyakit penyerta diabetes, itu jelas diabetes gula darahnya kelihatan. Nah, tapi problem vaskuler ini karena nggak kelihatan ya, seringkali terlewat gitu loh. Padahal angka kejadian gangguan arteri atau vena itu cukup sering, terutama pada kasus-kasus diabetes, gitu ya. Oke ya, saya rasa itu sedikit pengantar kita ya sebelum kita bahas kasus pasien-pasien Anda berkaitan dengan tadi dua tipe ulkus vaskuler, arteri, dan vena. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa membedakan ya setelah ini. Kalau ada pasiennya muncul tanda-tanda seperti di slide tadi, kita bisa tahu, oh ini kemungkinan besar arterinya nih yang kena, oh ini kemungkinan besar venanya yang bermasalah, gitu ya. Oke, saya rasa itu tadi sekilas dua kilas ya. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materinya, bisa silakan ya, bebas saja atau langsung kirim kasus nih, bisa langsung kirim di grup chat, gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak Pak Hasim. Oke teman-teman, jadi hari ini kita dapat reminder baru ya. Jadi kalau misalkan luka-luka yang lama sembuhnya, mungkin nampak nih tanda-tanda infeksi nih. Ternyata ada masalah lain yang perlu kita perhatikan, yaitu dari vena ulcer ataupun dari arteri ulcer. Seperti itu ya Pak Hasim ya. Baik, mungkin bagi teman-teman yang kemarin kasus-kasusnya mau di-up lagi atau mau kasih perkembangan nih dari yang kemarin sudah diskusikan, boleh banget disampaikan di grup chat supaya bisa kita diskusikan bersama sambil belajar bareng-bareng sama teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk menyalakan mic-nya saat ini, boleh langsung dikirimkan di kolom chat Zoom, ataupun dari teman-teman yang boleh langsung angkat tangan, dikasih raise hand, atau mungkin langsung nih boleh dinyalakan mic-nya supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut, supaya lebih enak gitu ya Pak Asim ya. Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Ini yang sudah join ada Bapak Agus dari Jambi. Ada apa lagi nih? Pak Rohim ya, Bang Trinaldi, wah dari Sumbar nih, yang lagi ngerawat korban bencana ya. Ada juga yang lain ya. Kayaknya tadi ada Bu Niluh ya dari RSPM ya. Iya, betul Pak Asim. Oh, rutin ya Pak Asim ikut ya. Nggak boleh ketinggalan dong update terkini. Oke, sebetulnya belum ada ini Pak Hakim terkait dengan materi yang baru disampaikan. Kalau gitu kita ini aja, coba dicek di grup ya, barangkali ada yang terbahas ya, di grup kita interaktif. Ini ada dari Pak Trinaldi atau Pak Trinaldi. Maaf lewatnya saja, kami bingung. Kalau pasien dengan vaskular sebenarnya diamputasi itu bagian mana loh? Coba cek ya arsip dari grup WA yang kemarin sudah diposting oleh itu. Nah ini gambarnya apa sudah muncul ya? Iya, sudah muncul Pak Hakim. Yang udah. Yo yo, ini yo.
Baik, nah ini salah satu kasus ya yang kemarin sudah sempat di-share ya Bapak Ibu. Nah ini kita lihat nih satu luka yang cukup unik ya. Ini kemarin yang saya sarankan untuk dilakukan biopsi. Kenapa? Karena terlihat di sini adanya pola proliferasi ini yang nggak normal ya. Kalau proliferasi normal itu kan opsinya antara granulasi atau epitelisasi gitu ya. Nah tapi di gambar ini terlihat struktur jaringannya sepertinya nggak jelas ya. Ini apa granulasi atau epitelisasi atau yang lain gitu ya. Ditambah adanya nodul-nodul yang muncul di area sekitar luka. Nah ini kayaknya ada jaringan-jaringan apa ya malignan ya atau jaringan tumor yang tumbuh. Nah ini yang sangat saya curigai kemarin makanya kita sarankannya dia biopsi. Mumpung belum meluas gitu ya, kalau bisa teridentifikasi sejak dini, ini lumayan nih. Mungkin masih bisa dibersihkan pakai operasi. Tapi kalau sudah meluas, ya risikonya nanti bisa nggak bisa dioperasi lagi atau bahkan justru diamputasi. Itu ya, ini kasus kemarin dari salah satu anggota ya di grup interaktif kelas 3. Siapa kemarin ya? Dari kawan kita Nus Alfian ini ya, Alfian Aziz. Oke, kita bisa lanjut ya ke kasus berikutnya ya. Kemarin sudah sempat muncul di grup interaktif kelas. Oh, ini dari video Bu Nining ya, Bu Nining. Ini luka tekan nampaknya yang cukup cetar membahana ya, amazing. Oke, ya ini fokus nanti adalah pada mencegah infeksi, merangsang pertumbuhan jaringan ya, serta melindungi luka dari tekanan. Cukup besar lukanya ya, tapi ini insya Allah punya kans yang baik ya untuk disembuhkan ya. Kalau dilihat dari tepi lukanya kok kayak bekas di demen ini ya, tepinya kayak rapi gitu ya. Oke, dengan nutrisi yang baik ya, pengaturan posisi ini insya Allah kans untuk pulih bisa kembali didapatkan untuk pasien. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, ini yang juga bagus nih kemarin siapa yang memposting ini ya. Ini luka yang sangat kronis sekali ya. Abses, tapi yang tingkat dewa nih. Ini kemarin kasus dari kawan kita, bentar. Nurse Tardin Wound Care. Wah, ini jelas problemnya infeksi Bapak Ibu ya. Ini kemungkinan besar sih infeksinya sudah sistemik ya kalau seperti ini. Oke. Ini butuh topikal antimikrobial, butuh antibiotik sistemik ya, dan harusnya sih ditangani dengan sangat segera nih ya. Kalau bisa antibiotiknya IV nih ya. Oke, kemarin saran yang kita berikan adalah full antimikrobial ya, iodoso powder atau di atasnya lagi kalau bisa karena ini lukanya sudah berat nih untuk mengatasi infeksinya plus penyerap eksudat yang juga baik. Kenapa? Karena kalau ini sudah dikasih antimikrobial biasanya mulai lisis ya. Nah, kalau lisis itu biasanya eksudatnya nambah Bapak Ibu. Jadi butuh penampung eksudat ya atau penyerap itu yang daya tampungnya itu tinggi. Biasanya begitu ya. Kalau nggak ada ya berarti frekuensi perawatannya harus dipersering nih. 2 hari sekali mungkin ya di awal-awal. Sampai nanti slaf dan jaringan matinya ini bisa kita bersihkan. Oke, sampai seperti ini ya. Ya, hati-hati sekali melakukan CSWD Bapak Ibu karena ini daerah belakang kepala ya. Banyak otot, banyak saraf, jadi ekstra hati-hati sekali. Oke, saya rasa itu ya case yang sempat muncul di grup ya, yang kemarin mungkin ada yang belum terbahas oleh kita. Saya stop share dulu.
Baik, terima kasih banyak Pak Hasim. Tadi teman kita ada yang sempat bertanya nih Pak Hasim dari Pak Trinaldi, kalau pasien gangguan vaskuler endingnya harus diamputasi atau bagaimana ya Pak? Oke, nah gangguan vaskuler ini karena merupakan keahliannya dokter bedah ya, jadi kita harus memang kolaborasi ke bedah vaskuler untuk diperbaiki arteri atau venanya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman lihat nih di wilayah tinggalnya itu bedah vaskuler atau dokter vaskulernya itu apa yang ada gitu ya. Karena macam-macam ternyata kan vaskuler itu di bedah TKV bisa ngerjakan. SPJP ya, spesialis jantung pembuluh darah juga bisa ngerjakan ya. Ada juga bedah endovaskuler, bedah vaskuler ya, spesialis bedah. Nah, itu juga bisa. Bahkan terakhir itu saya ketemu itu dokter penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Nah, itu juga bisa ngerjakan vaskuler. Jadi teman-teman lihat nih yang ready apa gitu ya di tempatnya. Itu ya Pak Trinaldi ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan kasus gangguan vaskular itu masih ada kemungkinan ya Pak ya untuk dilakukan perawatan ataupun bantuan walaupun nanti masuk ke ruang operasi seperti itu. Ya, ya betul malah wajib ya kalau bisa misal kita mengidentifikasi jelas nih arterinya tersumbat segera dirujuk dulu untuk dibereskan arterinya. Nah, zaman sekarang pengerjaan arteri itu sudah bervariasi ya. Tidak harus bedah terbuka yang gede, bisa juga cuman pakai lubang suntik kecil tapi dilakukan intervensi endovaskuler. Jadi minim minim trauma ya, itu juga bisa. Jadi banyak opsi sebenarnya. Yang penting kita tahu dulu nih, bermasalah nggak arteri venanya, itu yang penting ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasim. Mungkin untuk Pak Trinaldi boleh kasih feedback ya di kolom chat mungkin jika ada yang kurang. Ini dari Kak Aidil Saputra, Eskep Nurse. Mohon arahannya Pak, salep dan metode perawatannya Pak. Wah, ini ada gambar nih Pak Hasim ya. Oke, di chat ya, sebentar saya coba download dulu ya. Oke, coba kita tampilkan kasus dari kawan kita, Aidil Saputra ya. Oke, ini riwayatnya apa ya ini ya? Apakah ini luka diabetes ataukah luka trauma atau yang lain ya? Barangkali bisa ditambah infonya. Oke, dari Kak Aidil mungkin boleh on mic kalau misalkan bisa on mic atau langsung aja kasih feedback di kolom chat. Oke, sambil menunggu ya. Nah, kita bisa lakukan sekilas dua kilas nih pengkajian di lukanya pasien ini ya. Pasien post op debridement gula darah 320. Oke, ya ulkus kaki diabetik ya. Kita bisa lihat ini lukanya sih tidak ada ya mengarah ke arteri atau vena kalau dari foto ini ya. Jadi ini murni problemnya kemungkinan besar infeksi ya. Kita lihat kulit sekitar luka nampak kering ya. Nah, ini berarti pasien mengalami neuropati ya. Lukanya kering, tapi luka beberapa bagian maserasi ya karena kena eksudat. Dasar luka kuning disertai eksudat purulen. Nah, oke. Pada pasien ini ya berarti problemnya teman-teman ya adalah infeksi. Sehingga intervensi yang kita bisa lakukan satu cuci luka dulu dengan antiseptik wound cleanser ya. Kita bisa pakai BAMB atau silver spray. Sabun luka juga boleh ya. Terus gunakan antimikrobial dressing. Nah, untuk luka-luka infeksi seperti ini, kalau bisa dressing antimikrobialnya jangan dicampur-campur ya. Kalau memang pakai silver, ya silver aja. Kalau pakai Eurosop, ya Eurosop aja gitu ya. Jangan dicampur-campur karena ini infeksinya masih cukup aktif gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Rekan sejawat ya. Terus jangan lupa penyerap eksudatnya. Karena ini ada maserasi, eksudat yang tinggi ya. Bisa pakai foam dressing dengan merek yang ada di tempat kawan-kawan sekalian.
Nah, itu ya. Terus tambahannya nih, karena kulit sekitar kering ya, ini harus dilembabkan juga ya. Bisa dikasih salep atau lotion pelembab boleh ya. Ini kering berkerak ya. Nah, ini dikasih salep juga terus ditutup itu akan lebih bagus nantinya untuk melembabkan biar enggak kering gitu ya. Kemudian tambahannya adalah karena ini di telapak ya, jadi pasien kalau bisa jangan dipakai napak nih kakinya karena akan meningkatkan kerusakan jaringan nanti di dasar luka ya. Jadi pasien sarankan pakai alat bantu jalan atau pakai krek gitu ya berjalannya sehingga bisa ini terlindungi area dasar lukanya. Saya rasa begitu ya Mbak Aisyah ya. Baik, bagaimana dari Kak Idil nih? Sudah cukup, Kak? Sambil menunggu ya Pak Asim ya. Oh iya, dijawab baik Pak. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Asim ya. Mungkin Mantap. selanjutnya dari ini, Kak Nunung Murtiani, dressing yang tepat untuk kasus arteri ulcers. Seperti apa ya Pak Asim ya? Baik. Nah, kalau kasusnya itu kita lihat ya, ada sumbatan arteri nih. Lukanya kayak tadi digambar gitu ya. Jadi fokus kita ngerawat adalah mencegah biar lukanya itu tidak infeksi sama melindungi luka dari luar gitu ya. Jangan dilakukan debridemen dulu kalau arterinya belum dibetulin teman-teman ya. Jadi cukup kita cuci ya, terus kasih dressing antimikrobial, tutup kasa, plester selesai gitu ya. Soalnya dia kan juga minim eksudat biasanya. Jadi cukup sederhana perawatannya, dicegah jangan sampai infeksi dan jangan sampai kena trauma dari luar. Nah, itu yang kita lakukan sampai pasien tertangani arterinya. Jadi perfusinya membaik ya. Kalau perfusi sudah membaik, baru kita bisa lakukan debridement ya, mau autolisis, mau CSWD, bisa. Itu ya. Jadi nggak apa ya, nggak ada dressing spesifik gitu ya, maksudnya yang harus untuk arteri ulcer tidak. Ya, yang penting prinsip perawatannya seperti itu. Jadi untuk kasus arteri ulcer ini juga harus menyesuaikan dengan kondisinya ya Pak ya. Ya, ya betul. Dan cenderung kering biasanya kan, kering, hitam atau coklat gitu kan. Jadi Jadi jangan kalau misalkan diautolisis dulu ya. karena mungkin lebih beresiko ya Pak Hakim ya karena kasusnya ini arteri ulcer. Ya, jadi kalau luka itu perfusi jelek, kita debridement malah risiko dia meluas lukanya, risiko infeksi meningkat gitu ya. Jadi fokus saja kita lindungi dan kita cegah infeksi. Baik. Mungkin ini ada lagi Pak Hasim. Bukan pencerahannya Pak, untuk luka ukus DM yang sudah mulai tumbuh jaringan, tapi masih banyak pus yang keluar jika ditekan. Mungkin responnya seperti apa ini Pak Hasim? Kita harus seperti apa perawatnya? Ini yang pertanyaannya Pak Arif ya, Arif R ini ya. Yang Kak Oktita, Kak Oktika. Ada di chat ya? Kok aku gak nemu ya? Ada apa Hasim? Di bawah dari Kak Nunung Murtiani. Oh ya, nggak ada fotonya ini ya. Oke, oke. Ya, banyak pes ya. Nah, banyak pes berarti mengindikasikan ada absesnya, akumulasi pes di dalam jaringan. Itu harus dikeluarin semua pesnya. Terus kalau bisa pas mencuci itu ini PHMB atau antiseptik kita bisa masuk ke dalam rongganya, gitu ya. Jadi pencucinya masuk ke dalam rongganya terus dikeluarin lagi sehingga bersih. Nah, terus yang kedua juga dressing antibakterinya itu juga harus bisa masuk ke sarang pesnya itu. Nah, jadi sebaiknya pakai dressing yang bentuknya lembaran ya, sehingga bisa digunting terus dimasukin ke dalam rongganya. Nah, selain itu juga ditambah antibiotik ya, karena ini luka infeksi menyebar, jadi butuh antibiotik. Begitu ya, Mbak Optika ya. Jadi prinsipnya harus dikeluarkan dulu ya Pak ya untuk pusnya, kemudian dikasih dressing yang bisa masuk ke dalam rongganya. Syarat Yes. dressingnya apa Pak?
Mungkin untuk teman-teman yang juga mendapatkan kasus sama. Oh ya, dressing antimikrobial bentuk lembaran banyak ya. Yang paling simpel sih ada hidrofobik ya, Cutimed, Sorba gitu ya. Bisa juga alginat yang mengandung silver ya. Ada algicide EG atau algyl EG bisa. Atau mau yang bagus sekalian, Aquacel EG sama Acticud itu dua yang kasta tertinggi ya. Kalau mau infeksinya cepat beres, nah bisa pakai Aquacel EG atau Acticud ya, dipotong kecil, dimasukkan ke dalam kantong busnya itu. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Alvin. Bagaimana dari Kak Optika? Apakah sudah cukup untuk menjawab? Untuk selanjutnya ada dari Mas Arief. Selamat siang, Pak Hasim. Maaf via chat saja. Pasien riwayat DM post debridement plus amputasi jari kelingking. Perawatan yang sudah diberikan luka dicuci dengan air mineral plus sabun Metcofazin. Kemudian setelah dicuci diberikan full iodosop bagian yang terjangkau plus bagian yang rendah diberikan Excel Care. Kemudian ditutup melolin plus kasa. Di bawah jari masih banyak selaf. Mohon masukan perawatannya, Pak. Oke, Nas Arif R. Sudah cukup bagus ya, progresnya lumayan ya. Coba kita lihat dulu lukanya. Oke, awalnya kayak gini ya, tendon expose nih, tulang kelihatan luka grade 4. Oh, dirawat sudah lumayan membaik, memerah ya, tapi masih banyak selaf. Nah, ini teman-teman ya, problem kalau tendon expose terus terinfeksi itu dia jadi gudang selaf dan rawan tendonnya rusak. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus mengatasi kuman di sekitar tendonnya terutama ya, dan di bagian lain pastinya, gitu ya. Nah, di bagian kaki itu tendon banyak di samping sini sama di telapak sebenarnya. Nah, saya khawatirnya luka ini tuh selain yang terlihat ya di dalam itu juga tendonnya sudah kena serang kuman dan muncul selaf di dalam cuma nggak kelihatan gitu ya. Kalau dari chatnya kan kayaknya gitu ya riwayatnya ya. Di bawah jari masih banyak selaf ya. Nah, itu kan jangan-jangan di telapak sini juga masih banyak ya. Nah, intervensi yang sudah dilakukan saya rasa sudah sangat tepat ya. Rekan kita Anas Arif ya. Sabun sudah full iodosop oke ya. Nah, diusahakan iodosopnya bisa masuk Pak ya ke dalam rongga-rongganya. Jadi ini dibuka aja pakai pinset agak diangkat biar buka itu ya. Terus iodosopnya dituang, diupayakan bisa masuk ke dalam di pangkal jempol sama yang di dekat telapak ini semua ya. Dibanyakin ada iodosopnya sampai full. Oke, nah terakhir baru ditaburkan di area-area sini. Kita lihat nih, selafnya banyak, biofilm juga banyak. Jadi kalau dressing primernya full iodosop sampai dalam-dalam itu bagus sih ya. Terus diserap pakai dengan foam dressing. Nah, opsi lain ada juga itu teman-teman yang baru itu MAC foam namanya ya. Foam yang mengandung antimikrobial itu juga bisa foamnya dipotong terus dimasukin ke dalam. Nah, jadi dia antimikrobialnya membunuh bakteri, foamnya sendiri sekalian menyerap eksudat. Nah, itu juga praktis ya, satu dressing dua fungsi. Antimikrobialnya kuat, daya serap eksudat juga sangat bagus. Jadi kita bisa mainkan juga MAC foam dipotong kecil-kecil, ditempel atau dimasukkan ke dalam sini ya. Terus sisanya ditempel untuk luarnya. Nah, itu juga bisa menjadi opsi gitu ya. Nah, Arif ya. Lanjutkan Pak perawatannya. Infeksi masih menjadi kendala utama di luka ini ya. Saya rasa begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasim. Mungkin dari Nurse Arif ya, bisa dikasih feedback mungkin lewat kolom chat. Kemudian ini dari Nurse Palis. Mohon pencerahannya metode luka kanker. Mungkin dari Mas Falif. Mas Falif sudah mengirimkan gambar Pak Hasim. Oh ya, Perawatan luka coba-coba kanker kita lihat. pasien umur 80 tahun tanpa DM. Pasien menolak dilakukan amputasi dan memilih perawatan luka. Ya, ya. Ini kayaknya masih di rumah sakit ya posisi pasiennya.
Nah, ini mirip kayak yang tadi tuh di awal saya share ya. Kalau yang tadi di tumit, ini di punggung kaki ya. Ini tumor yang mengenai jaringan lunak ya. Basalioma bisa atau squamous cell carcinoma ya, SCC bisa. Nah, kalau seperti ini Pak, sebenarnya memang kalau bisa sih dioperasi ya, mumpung belum nyebar ya. Tergantung hasil ronsennya ya, atau CT scan-nya. Ini bisa dieksisi atau harus diamputasi gitu ya. Kalau sudah kena tulang dan menyebar sih memang opsinya ya amputasi. Nah, kalau kita di perawatan luka sih fokusnya lebih ke simptomatis ya. Simptomatis itu artinya strategi perawatan sesuai dengan gejala yang muncul. Kalau masalahnya itu lebih ke mudah berdarah, berarti kita pakai kalsium alginat. Kalau problemnya itu bau, berarti infeksi ya. Kita fokusnya di mengatasi infeksinya. Gitu ya. Kalau problemnya itu eksudat berlebih, tumpah-tumpah, ya berarti fokus kita lebih ke manajemen eksudat biar nyaman. Jadi kita nggak menargetkan kesembuhan sih kalau luka kanker, tapi lebih ke kenyamanan pasien. Jadi perawatan yang kita berikan sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Itu ya Pak ya. Cuman sayang nih kalau rawat luka aja takutnya jaringan ganasnya tambah nyebar gitu loh. Lukanya tambah gede, yang rusak tambah parah, kasihan nanti pasien ke depannya. Sehingga kalau bisa sih di KIE lah untuk tindakan yang lebih definitif ya, artinya bisa mengatasi keganasannya. Saya rasa begitu ya Mbak Aisyah ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Hasim. Mungkin dari Nurse Palis boleh kasih feedback ya, karena memang untuk kasus-kasus seperti kanker perlu kolaborasi ya, Pak Hasim ya. Iya, mm-mm. Penting sekali untuk dilakukan kolaborasi. Baik, mungkin selanjutnya Pak Hasim dari Kak Zulfri, Rizky, luka tekuk sudah perawatan selama 6 kali dengan menggunakan metcloprazine silver. Mohon arahan selanjutnya, Pak. Zulfri Rizky Arifyawan, terima kasih sudah nge-share kasusnya. Ya, Ini satu pasien ya ini ya. Kita lihat ya 2731. Ya, ini nampaknya satu pasien lukanya lebih dari satu ya. Kayaknya ini ada dua luka gitu ya. Luka pertama itu yang di glutea, luka kedua yang di samping ya, ini daerah trochanter. Oke, yang di trochanter sudah merah 100%, lanjutkan ya. Dirangsang terus pertumbuhan jaringannya. Terus ini kayaknya sudah bisa dirangsang epitelisasi nih bagian sini ya, karena sudah rata dengan tepi luka ya. Jadi boleh biofilmnya diatasi nih, terus penyerap eksudatnya diaplikasikan ya, plus perangsang proliferasi, berarti bisa pakai zinc cream atau semacamnya ya. Kalau pakai metcloprazin ya pakai yang reguler atau yang merah nih untuk area yang siap epitelisasi. Yang ini masih mengandung SLAV ya, jadi masih fokus kita di infeksi, pakai antimikrobial yang bagus ya. Nah, sama yang di sini ya. Nah, ini kayaknya agak memburuk nih. Yang awalnya merah sekarang jadi menguning ya. Ini problem nih ya. Nah, bakterinya menyebar nih, berproliferasi nih bakterinya. Jadi jangan pakai metcloprazin yang hijau lagi ya, pakainya yang silver atau sekalian pakai iodosob aja kayak tadi ya. Atau kalau mau yang lebih praktis lagi pakai McFoam tadi, foam yang mengandung antibakteri. Nah, ini bakterinya cukup signifikan nih perkembangannya ya, hingga nggak sampai kena serang feses dan urin. Untuk luka yang di samping sudah cukup oke ya, dilanjutkan. Tinggal yang di gluteus nih, yang sepertinya agak mengkhawatirkan. Gitu Mbak Isya ya, semoga bisa diterapkan. Oke, gimana nih Kak Zulfri Arifin? Ada tanggapan Kak? Oh, dijawab baik Pak Hasim. Oke, semangat terus ya Kak ya. Ya, Oh, itu ini tadi kalau Pak pakai Hasim. ini apa Meclofazin silver kok masih menebal ya infeksinya, berarti harus diganti tuh antibakterinya pakai yang lebih kuat ya.
tambahnya itu. Baik. Ini tadi dari Kak Falis. Pak Hasim, ada feedback. Keluarga sudah kita edukasi dan sudah saya pernah kontrol dan menolak untuk dilakukan amputasi. Untuk kasus Oke, yang tadi ya Pak Hasim ya? ya ya. Ya, asumsi saya itu berarti sudah ada foto ya, atau ronggen itu mungkin sudah ada ya. Nah, kalau memang dari situ opsinya amputasi, ya sebaiknya sih di KIE lah pelan-pelan ya. Karena kalau enggak kan kankernya menyebar tambah susah, mumpung belum. Nah, itu pelan-pelan ya. Tapi kalau masih di jaringan lunak, belum ke tulang, sebenarnya masih ada opsi untuk dieksisi itu ininya, jaringan ganasnya ya. Mungkin bisa ini ya, cari opsi apa ya, rumah sakit yang lain atau dokter bedah yang lain, mungkin ada sudut pandang lain ya. Bisa juga kita upayakan itu maksudnya. Sambil menunggu ya dirawat kayak tadi ya. Ada feedback nih Pak Hasim. Siap Pak, selama ini kita pakai Metcobazin reguler. Untuk yang mana itu? Yang kanker tadi ya. Iya betul Pak Hasim. Ya wis, dilanjut aja kalau memang itu cocok dan nggak ada keluhan ya, dilanjut aja dulu. Tapi ini ya, kalau bisa eh, jangan pakai produk itu yang merangsang proliferasi. Takutnya nanti itu malah menutrisi jaringan kankernya, malah dia tambah tumbuh subur ya. Jadi kayaknya fokusnya itu lebih ke yang mengontrol infeksi sama menyerap eksudat deh. Itu ya. Baik, seperti itu Kak Falis. Star AG, kalau dari Kak Falis, tanya Pak Hasim. Star IG, kenapa? Cocok apa enggak gitu? Iya. Atau mungkin bisa Oh iya. digunakan mungkin. Ya, cuman kalau Star Edge itu kan ada hidrogelnya ya. Hidrogel melembabkan juga, jadi takutnya merangsang pertumbuhan gitu loh ya. Jadi kalau bisa yang sifatnya itu menyerap-nyerap aja. Kalsium alginat boleh, foam boleh, yang ada silvernya gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Oke, seperti itu ya Kak Falis ya. Udah di feedback nih Pak Sim. Baik Pak. Oke, semoga bermanfaat ya Kak Falis ya. Nah, Mungkin dan boleh semoga bisa lanjut. ini ya, meringankan Iya. beban pasien. Mungkin boleh lanjut ya Pak Sim ya. Dari Waode Arniati. Pos operasi SC terdapat luka berongga di bawah jahitan kulit. Untuk fotonya, gambar sudah saya share di grup NARS. Ini ya, yang namanya perawat luka ini kayaknya ya, yang barusan ngirim Oh, kasus. iya, sepertinya ini Pak Sim. Saya download dulu ya. Oke, kita coba lihat kasus dari Ibu Waude ya. Hari ketujuh, jahitan terbuka. Oke, hari ketujuh ya. Hari ketujuh sih masih relatif aman harusnya lukanya ya. Apa benar yang ini ya kasusnya ya? Nah, ini kalau yang terakhir dikirim sih ya. Oh ya, ini kayaknya ya. Oke, ada sedikit jahitan yang terbuka, terus di dalamnya kayaknya mengandung selaf nih. Jadi ini luka juga gagal nyambung ya jahitannya karena ada infeksi. Nah ini cocok juga nih pakai antimikrobial yang bisa dimasuk-masukin gitu ya. Tapi kalau kayak gini saya pakai iodosop powder juga gampang dimasukin bisa.
pakai yang bentuk salep juga bisa, banyak opsi sih Bu Aude ya. Yang penting antibakteri yang Anda pakai. Kalau saya sih untuk di awal-awal lebih suka antibakteri yang sekalian menyerap ya. Jadi kayak alginat yang mengandung silver atau foam yang mengandung antibakteri itu bisa dipotong kecil terus dimasukin sampai penuh ya, terus ditutup. Itu lebih lebih cocok sih untuk luka seperti ini. Nah, nanti kalau pesnya itu sudah berkurang, selafnya udah habis ya, baru pakai yang perangsang pertumbuhan. Ada metcovacin, ada epitel atau garlic, nah dan lain-lain itu kan banyak tuh. Saya rasa gitu ya. Mungkin ini ada tambahan di sini yang di akhir-akhirnya. Bumbu berwarna ungu dan masih ada beberapa terlihat simpulan. Apa ada tindakan tambahan yang dilakukan? Mohon maaf, Nus, mungkin Oh ya, pertanyaan di luar materi, apakah benang jahitan akan menjadi jaringan? nah itu sih yang tahu ini ya dokter bedahnya ya. Zaman sekarang kan benang jahit itu macam-macam ya. Ada yang jadi jaringan, ada juga yang nggak jadi jaringan tapi nggak perlu diambil, biar aja tetap di situ, nggak apa-apa. Bersurat ya atau komunikasi ke dokter bedahnya ini apa harus diangkat atau tidak gitu ya. Kalau ternyata memang yang harus diambil ya diambil aja, nggak apa-apa itu karena benda asing. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke, sudah di feedback. Makasih, Nars. Mungkin untuk selanjutnya, Pak Hashim. Oke, sama-sama. Wah, ini makin siang Dari, makin rame nih kayaknya iya, nih kasusnya. dari Nyonya Nining nih. Mohon maaf. Maksudnya dari rekan kita. Nining Bu Nining. Izin bertanya, Pak. Pasien dengan CA MAME stadium 4 supaya CA Mame stadium 4. Nah, ini yang ada fotonya ini ya. Baik, wow, very nice ya. Coba kita tampilkan dulu lukanya. Mana ini zoomnya? Kok malah ke WA? Bentar. Ah, oke ya, luka CA stadium 4. Stadium 4 itu artinya lukanya sudah metastase jauh ya. Biasanya kalau stadium 4 ini sudah iso dioperasi ya. Biasanya kemo atau radiasi. Yang paling utama sih kemo. Nah, kalau seperti ini fokus kita mengatasi infeksi ya. Silakan Bapak Ibu dicek toleransi pasien ya terhadap jaringan apa dressingnya. Mana yang nyaman, mana yang nyeri. Karena kalau pasien CA itu rawan nyeri dan kadang cocok-cocokan gitu ya. Dikasih iodosop kadang nggak nyeri, ada juga yang nyeri gitu ya. Zinc cream silver kadang ada yang nyeri, ada yang tidak. Jadi dicoba aja berbagai jenis produk-produk antibakteri. Ya, diaplikasikan secara merata aja ke semua bagian luka ya. Bahkan sampai ke kulit sekitarnya nggak apa-apa untuk mencegah infeksi biar nggak menyebar. Tutup kasa ya yang cukup dan difiksasi yang nyaman. Itu ya, jangan lupa ininya, pencucinya, antiseptik wound cleansernya ya. First spray, saya rasa gitu ya. ada feedback nih Pak Hashim. Tahun 2024 kemo, sekarang tumbuh lagi lukanya Pak. Mau rencana kemo ulang. Ya, betul. Nah, kalau pasien kemo itu nanti juga ini akan berdampak pada penyembuhan lukanya ya, karena obat kemo itu menarget sel yang aktif berproliferasi. Nah, sel yang aktif berproliferasi itu kan ya ada sel kankernya, ada sel yang sehat juga proliferasi gitu loh, epitelisasi. Sehingga ada kemungkinan nanti selama kemo itu lukanya akan stagnan penyembuhannya. Ya gak apa-apa ya. Fokus kita adalah mengatasi infeksinya, mengelola eksudatnya biar kenyamanan pasien terjaga. Gitu ya, Bu Nining ya. Mantap sekali kasusnya. Wah, iya Pak Hashim. Makin siang makin ramai ya Pak Hashim ya. Mungkin teman-teman udah mulai Nah, itu males ya. dia. Mm, 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 mm. Sudah terbahas semua kayaknya ya, Mbak Aisyah? Atau masih ada yang belum? Oh, ini sepertinya ada satu nih Pak Hashim nih.
Dari Kak Valis nih, ada pertanyaan. Yang luka kanker, Bapak, untuk menghilangkan SLAF, ada luka kanker paling cocok pakai apa ya, Pak? Oke, luka kanker salah satu karakteristiknya mudah berdarah ya. Jadi kita kurang menyarankan kalau teman-teman gunting-gunting ya. Jadi kita fokus pakai teknik autolisis. Jadi Anda lihat itu karakteristik selafnya basah atau kering. Kalau selafnya basah ya berarti kita lembabkan ya. Bisa pakai Star AG atau Pecovazin Silver. Tapi kalau selafnya itu basah, berair ya berarti harus pakai antibakteri sekaligus penyerap gitu ya. Pakai Macfoam, Terasop Silver boleh, alginat yang mengandung silver juga boleh. Nah, dari situ nanti kelembapannya akan terjaga sehingga bisa lisis cukup dengan mencuci luka aja itu bisa rontok ya atau lisis. Jadi kita minim gunting-gunting. Baik, Pak Hasim. Berarti prinsipnya lebih pakai dressing yang dia autolisis ya, Pak Hasim ya? Ya, betul. Ini dari Kak Nining lagi nih. Satu pasien lagi, Pak, izin bertanya. Pasien pos angkat ginjal, luka sisa seperti ini, tapi kadang suka ada nanah, Pak, kalau dipijit. Oh, ada before afternya nih, Pak Hasim. Ya, luka apa tadi? Apa? Habis nefrektomi ya, bedah ginjal ya. Oke. Nah, ini mirip kayak case yang tadi nih. Kita save dulu, coba kita tampilnya. Nah, yang ini ya, oke. Ini kalau kita kembali ke teori, tipe penyembuhan ya, ini tipe penyembuhan yang tersier Bapak Ibu ya. Harusnya primer tapi nggak jadi. Nah, terus kalau kita lihat kenapa dia nggak jadi, karena infeksi juga nih yang menyerang ya. Ini bisa beresiko terbuka ke yang lain nih. Jadi Bu Nining harus berlomba ya, berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu, adu cepat sama bakterinya. Jangan sampai dia merusak lebih jauh lagi. Nah, ini juga saya rasa yang paling cocok ini dressing antimikrobial sekaligus penyerap eksudat ya. Terlebih lagi yang lebih cocok yang bisa dimasuk-masukin nih ke dalam sininya. Oke, jadi bisa pakai yang lembaran-lembaran antibakterinya, potong terus masukin. Nah, dilihat nih arah rongganya ya, ke arah mana aja. Nah, itu dressing kita harus mengikuti ke situ ya. Terus diaplikasikan juga di permukaan nih ya, untuk melindungi jahitan yang luar. Sama di bagian ini juga, ada luka yang mulai infeksi juga. Itu terus diserap yang bagus eksudatnya, pakai foam yang berkualitas oke ya, biar tidak maserasi. Karena kalau maserasi itu menunjang perburukan infeksi, gitu ya Bu Nining ya. Nah, ini cepat aja nih, jangan tunda-tunda lagi ya. Terus antiseptik wound cleansernya juga pakai yang bagus ya. PHMB atau silver spray-nya diaplikasikan juga. Kayak profesi perawatan modern. Padahal kita mana orang nganggep ini. Ada feedback lagi, Anggun Pak. PHMB apa? nggak dulu. Oke gitu ya, Bu Nining ya, untuk kasus tadi ya. Nah, terus karena ini di perut ya, jadi sebaiknya segera. Ingat, di perut itu ada rongga peritoneum ya, takutnya nanti jadi peritonitis. Kalau peritonitis, gampang sepsis. Nah, itu jadi ruwet lagi situasi nanti. Bu Nining ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, berpacu dengan waktu. Oke, baik Pak Hasim. Ternyata makin banyak ya Pak Hasim ya, makin siang ya. Oh, ada feedback Pak Hasim. Udah tinggal sedikit Pak, cuma kadang suka ada nanah sedikit. Oke, oke, baik. Ya, tetap pakai antimikrobial tadi ya, Bu ya, yang bisa dimasuk-masukin ya. Oh, ini foto terakhir kayaknya yang Sehat ya merah Pak? ini lukanya. Iya, yang foto terbaru yang merah Pak Hasim. Ini dari Bu Nining Oh sampaikan ya, juga. Saya nggak pakai sarung Pak, tapi pakai yang oil aja. oil apa ya maksudnya? Boleh sih, kalau ini pakai antimikrobial yang ringan-ringan aja cukup ya. Permukaan maksudnya ya, kalau sudah yang merah itu cukup di permukaan, nanti dia akan bisa meresap ke bawah kan. Kalau sudah kecil gitu, nggak ada masalah ya.
tinggal epitelisasinya nih. Nah, ini yang belum kelihatan di foto adalah tepi lukanya gimana untuk kasusnya luka bleeding ya. Tepi lukanya menyatu atau tidak. Nah, itu yang kita butuh informasi ini biar bisa nutup soalnya ya. Itu sama kulit sekitar luka, Bu ya. Kulit sekitar luka nampak lecet-lecet juga. Nah, itu apakah karena perekatnya ataukah alergi ya. Nah, itu juga perlu ditangani itu. Kasih hidrokolit boleh ya. Alergi, Pak, kadang suka gatal. Oh, berarti bisa jadi ada masalah dari plester yang digunakan ya, Pak ya? Ya, betul. Kalau alergi berarti kita kasih salep yang mengurangi peradangan ya. Terus ditutup pakai kasa aja, jangan ditempelin sesuatu yang mengandung perekat Bu, ya. Takutnya nanti melebar. Oke, Pak, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak Asim ya. Iya nih, saya ini ya, soal ibu ngajar ya Bapak Ibu. Jam satu ya, jadi satu kasus lagi boleh. Nanti kita lanjutkan di interaktif kelas berikutnya atau di grup ya. Iya. Ini dari Kak Lia nih Pak Asim, izin bertanya Pak, pasien DM awalnya kondisi lukanya seperti ini. Ini setelah perawatan kurang lebih 1,5 bulan. Ya, ya. Terus udah bagus gitu. Iya, warnanya pink. Mm-mm. Apa kesulitannya nih Mbak Lia? Coba kita tampilkan ya, yang kondisi terbaru ya. Iya, seperti hipergranulasi ya Pak Asim ya? Oh iya, iya. Oke, 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 oke. Ini masih belum hipergranulasi sih, tapi sudah mau hipergranulasi ya. Ini pertama ini dulu yang harus diberesin kuning-kuningnya ya. Kasih antibakteri ya, ya Bu ya. Hirusop boleh, Mecobacillin silver boleh, Burnazin plus boleh. Mana yang ada? Yang kuning-kuning sikat pakai antibakteri. Terus yang merah ini butuh dikompres wound cleanser ya. PHMB atau nano silver boleh dikompresin. Nanti Anda akan bisa mengelupas tuh lapisan pucat yang kayak jelly ya, itu menghambat epitelisasi. Itu ya. Nah, kalau sudah, gunakan antibakteri juga di bekas kupas-kupasnya ini, supaya biofilmnya nggak muncul lagi. Itu ya. Terakhir, pakai penyerap eksudat yang baik, karena ini pucat, artinya maserasi. Penyerap eksudat Anda selama ini kurang bisa menyerap secara optimal nih. Kalau pakai foam, ganti foamnya ya. Mungkin foamnya kurang bagus ya, pucat nih. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti insya Allah yang di tepi-tepi sini ya, yang nggak ada kuning-kuningnya ini, muncul kulit baru nih, akan bergerak dari tepi ke tengah. Jadi nanti pas ngambil biofilmnya itu setelah dikompres ya, ngambilinya dimulai dari tepi aja Bu, jangan di tengah ya. Dari tepi biar epitel, demikian pula perawatan-perawatan berikutnya. Jadi nanti makin ke tengah, makin ke tengah, makin ke tengah, epitelisasinya tumbuh. Itu ya. Sama ini, jangan dipakai napak. Nah, ini paling rawan nih. Kalau sudah merah gini dipakai napak bisa ambiar. Jadi pasien harus diajari cara berjalan yang aman supaya tidak dinapak gitu ya. Sudah cukup bagus Baik. progresnya. Oh, satu lagi gimana nih Pak Asim? Kayaknya seru nih. Tinggal satu nih Pak Asim pertanyaannya ternyata. Keasikan nih jadinya nih ya. Iya. Mungkin satu lagi ya Pak Asim ya. Terakhir nih. Tinggal Iya satu deh, dari Kak Azrai. Izin Pak, satu lagi nyambung. nih Pak. Prof. Debli dari RS dianjurkan amputasi tulang yang kelihatan itu Pak. Tapi keluarga tidak mau. Kondisi pasiennya stroke. Mohon bantuannya. Mungkin untuk rawat lukanya ya Pak Asim ya. Wah seru banget ini. Apa tadi habis debridement ya? Habis debridement. Pasien stroke ya gitu ya tadi ya ceritanya. Oke. Wah iya inilah tulangnya sudah kelihatan nih kropos ya. Oke, 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 oke. Mungkin pasien butuh waktu ya untuk mengambil keputusan, nggak apa-apa. Sementara kita amankan dulu lukanya ya, ini masih jelek nih. Jaringannya menghitam ya, artinya ini kelembapan kurang dan ada bakteri. Sama di sini juga nih menghitam ya.
kelembapan butuh ditingkatkan, plus resiko ini ada aktivitas bakteri. Jadi karena ada tulang juga ya, jadi antibakterinya tolong pakai yang murni ya, jangan dicampur-campur, salep A, salep B, campur, jangan ya. Jadi pakai satu jenis saja antibakteri, aplikasikan ke semua untuk mencegah bakteri tumbuh. Apalagi ini ada tulang yang terekspos dan terbuka ya. Terus Pak dirawat aja sambil pasien di KIE untuk membersihkan tulang yang kelihatan ini ya. Pelan-pelan, nanti seiring lukanya membaik, orangnya sudah nggak cemas, KU-nya meningkat, baru di KIE lagi untuk membersihkan tulang yang ada di sini gitu ya. Nah, itu kenapa perlu? Karena ini tajam nih, rawan timbul luka lagi di kemudian hari ya. Sehingga nanti akan apa ya, kayak bom waktu lah. Ini bisa memicu luka dari dalam nantinya ya. Oke, pasiennya stroke ya, artinya nggak bisa jalan ya. Kalau nggak bisa jalan sih ada kemungkinan aman ya, tapi kita lihat deh berjalannya waktu gimana. Yang penting Anda bisa segera mengatasi infeksinya ini, tulangnya aman, nggak osteomielitis ya, dan jaringan sekitarnya tumbuh. Nah, gitu ya. Oke, kalau ternyata nggak ada masalah, terus pasiennya stroke, nggak jalan ya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau pasiennya masih bisa jalan tipis-tipis, nah ini bahaya banget nih, ada fragmen tulang yang kayak gini, pasti bikin luka ini, sehingga harus dirapikan sama orto. Nah, pastikan aja ke ortonya nggak dipotong di bawah lutut ya, cuma bagian tulang ini aja. Nggak apa-apa kalau seperti itu ya. Ada feedback Pak Hasim, salep anti bakterinya yang mana nih Pak Hasim? Nah, oke, untuk awal sih Anda bisa pakai metcovacin silver ya. Silvernya itu antibakteri, terus kandungan chitosan, zinc-nya merangsang pertumbuhan jaringan. Jangan lupa antiseptik wound cleanser-nya kembali ya. Pencuci luka antibakterinya PHMB atau silver spray yang lebih bagus lagi. Itu Pak ya. Pak Azrai, semangat selalu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai sekian ya. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih banyak antusiasnya. Kasusnya banyak sekali, macam dan beragam. Sepertinya hari ini kita harus lebih fokus pada KIE ya, Pak Hasim ya. Kayak kasusnya susah-susah nih. Ya betul, sama ini tambahan waktu ya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya tutup dari Pak Hasim, ada closing statement Pak untuk sesi interaktif kelas yang batch 6 hari ini. Oke, teman-teman saya lihat ini ya sudah sangat berpengalaman semua, cuma tinggal butuh penguatan di teorinya sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya semua kasus-kasus tadi itu sudah ada di referensi solusinya, dan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang pelatihan gitu ya, cuman lupa atau sulit mengkoneksikan dengan teori. Oleh karenanya dibaca-baca lagi teorinya gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih aplikatif lagi, nanti bisa ikut eventnya Pedicare di akhir Februari ya. Kita ada aplikasi Modern Wound Care. Nah, itu khusus gimana caranya mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Nah, nanti posternya bisa dilihat di medsosnya Pedis ya, atau saya tampilin deh. Nah, ini ya, aplikasi perawatan luka modern ini fokus di menerapkan teori ke dalam pelayanan. Tanggal 28 Februari ini, jadi kita sama-sama berlatih gimana caranya dari teori itu jadi praktek. Nah, itu ya. Ini saya rasa apa itu closing statement-nya ya, teman-teman para praktisi sekali lagi sudah luar biasa. Tinggal melandingkan teori ke dalam perawatannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hasim atas ilmu, waktu, dan juga teman-teman juga terima kasih atas sharing-sharing dan juga kasus-kasus yang cukup menarik. Dan jangan lupa juga interaktif kelas ini akan diadakan rutin. Jadi stay tune ya untuk terus pantau-pantau nih sosial media kami. Jangan lupa juga untuk follow-follow sosial media. Sama nanti nih, jangan lupa untuk yang tadi Pak Hasim kasih, itu adalah poster dari One Day Webinar Aplikasi Perawatan Luka Modern yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari. Mumpung masih ada seatnya, jangan lupa untuk segera mendaftar ya, karena juga ini daring, jadi dari wilayah manapun masih bisa. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau mungkin teman-teman yang baru lulus, bisa juga kalau ingin tersertifikasi ikut CWCCA kita nih, tanggal 23 sampai dengan 26 April 2026 di Malang. Jangan sampai nggak kebagian. Baik, terima kasih banyak Pak Hasim dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah antusias. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Dari kami Pedicare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Untuk Wassalamualaikum Anda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah, kita foto lagi dong bareng.